Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul. Selamat pagi semua teman-teman. Yang libur, manfaatkanlah hari libur. Yang tetap bekerja, tetap semangat. Teman-teman sekalian, hari ini saya mau cek pohon alpukat saya yang mana kemarin saya sudah bersihkan areanya ya. Bersihkan areanya ini bukan berarti bersih clean, tapi bersih dari gulma yang terlalu tinggi. Teman-teman sekalian, hari ini saya mau cek kondisinya seperti apa. Kadang kita mengecek itu ada yang terlewatkan ya, ada terlewatkan sehingga butuh pengecekan secara berkala. Nah, keuntungan pengecekan secara berkala itu sangat bermanfaat ya buat saya. Ini kan ceritanya buat saya ya, karena akan mempermudah melihat kondisi pohon alpukat saya ini, kekurangannya apa saja, zat-zatnya atau unsur arah apa saja yang dibutuhkan atau ditambahkan untuk perkembangan pohon alpukat. Teman-teman sekalian, jika pohon alpukat kita berwarna hijau daun ini kandungan nitrogennya tinggi banget ya. Maka teman-teman harus waspada. Kok makin waspada sih kalau hijaunya hijau banget? Dikarenakan hama itu sangat menyukai pohon atau daun yang sangat hijau. Kenapa demikian? Dikarenakan itu adalah sumber makanan yang baik. Oke, kita cek yang lain. Nah, ini ada beberapa pohon pisang saya ya, terkena layu fusarium. Kalau sudah terkena layu fusarium, tidak dapat diobati. Kita balas lagi ke pohon alpukat ya. Kita yang bahasnya ke pohon alpukat. Oke teman-teman, kita cek lagi. Nah, ini ya, inilah pohon alpukat saya. Kita lagi pengairan ya. Kita menggunakan sumur ataupun kadang suka air sungai ya, kayak gitulah ya. Pokoknya yang pasti penting pengairannya tercukupi. Pengairan tercukupi itu sangat baik untuk perkembangan pohon alpukat kita ya teman-teman. Sangat baik untuk perkembangan pohon alpukat kita, yang mana pohon alpukat kita itu tidak akan stagnan. Tetapi jika kebanyakan air, itu kebalikannya ya, akan menyebabkan busuk akar dan lain-lain. Teman-teman sekalian, di saat pembuahan itu dibutuhkan kelembaban tanah yang tinggi, apalagi di musim kemarau ya. Di musim kemarau ini kan, aduh kenapa ini rontok. Nah, itu sebenarnya selain menggunakan kayak boron, KNO3, terus kalsium, itu dibutuhkan pengairan yang cukup. Jika pengairan yang cukup, maka perkembangan pohon alpukat kita itu akan baik-baik saja. Bukan tidak baik-baik saja ya, harus digarisbawahi. Pohon alpukat kita akan mengalami baik-baik saja dikarenakan kelembabannya tercukupi. Jika kelembaban tercukupi, maka hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi, seperti kerontokan buah, bunga, nah seperti itu.
Emang benar ada namanya seleksi alam. Nah, seleksi alam itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh perawatan kita. Perawatan kita. Kok bisa sih seperti itu? Ya bisa. Jika kita pengairan tidak tercukupi, itu akan menyebabkan juga kerontokan. Mas kok ngomong kayak gitu? Saya menginfokan yang saya alami. Kalau saya tidak menginfokan yang tidak saya alami. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau menyampaikan hal-hal yang bagus saja itu menyebabkan informasinya tidak tersampaikan atau miskomunikasi di saat perawatan. Menyebabkan apa? Menyebabkan kerugian. Oke, kita cek ke yang lain. Teman-teman sekalian terserah mau menggunakan sprinkle yang bagaimana ataupun yang bebas ya. Kalau saya sih bebas. Kalau misalnya mau pakai sprinkle nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting pengairannya itu cukup. Pengairannya cukup sehingga apa? Sehingga pohon alpukat kita ini dapat menimbulkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik di sini seperti kita ketahui, yang kita harapkan adalah berbuah, berbunga, dan menjadikan nominal keuangannya besar. Tetapi teman-teman jangan berharap namanya belajar menanam, baru menanam terus pengennya hasilnya banyak. Jangan ya. Walaupun baru cuma kasarnya baru cuma 2 kilo 3 kilo per pohon itu hal wajar, karena baru menghasilkan buah alpukat. Berbeda yang sudah bertahunan. Tahunan itu 3 tahun pertama, terus tahun besoknya, terus kayak gitu. Makin bertambahnya usia pohon alpukat itu hasilnya akan jauh lebih banyak ya. Tidak bisa dipungkiri kalau pohon alpukat seperti itu. Makin berbuah, tahun ini misalnya 2 kilo, mungkin tahun depan bisa 3 kilo, tahun depannya lagi bisa 4 kilo, seperti itu ya teman-teman. Jadi hal yang seperti itu wajib kita ketahui. Jangan melihat hasilnya, wow ini ku banyak loh, kan kayak gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi banyak beberapa pohon alpukat itu oke, saya sampaikan nggak ada namanya mutus. Kenapa nggak adanya mutus itu? Gini teman-teman, walaupun itu udah berbunga, berbuah, pentilnya itu ya masa matangnya itu kan lama, sekitar 6 bulanan lah ya, 6 bulanan. Nah itu kan selama 6 bulan itu berarti ada yang berbunga lagi, ada yang mana jadi pentil lagi, seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti berbunganya tanpa henti, bukan. Berbunga emang tanpa henti, tapi kan sistemnya akan berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan ini akan berbuah kontinu, ya, terus berbuah kontinu tanpa putus, ya, tetapi matangnya itu kan lama, 6 bulan. Jadi jangan ada yang mengatakan panennya setahun 4 kali 5 kali. Iya, itu punya pohon alpukatnya mungkin ratusan, bisa jadi. Sedangkan kalau misalnya yang 2 batang 3 batang ataupun yang 10 batang kayak gitu, nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa disamain.
kayak gitu teman-teman. Oke, demikian info perkembangan pohon alpukat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, salam sejahtera, sukses terus.